gerobaknya. Ayo Ibnu, jangan sampai meleset. Masukkan kelapanya ke keranjang. Masuk. Teman, kali ini kami punya permainan seru nih. Main balap gerobak sambil memasukkan kelapa ke dalam keranjang. Selain kecepatan saat menarik gerobak, ketepatan saat menikung juga sangat menentukan. Dengan sudut tikungan yang tepat, tentu saja akan mempermudah pemain kita untuk memasukkan kelapa ke dalam keranjang. Yeeha! Masuk lagi! Ayo, gas terus! Tak terasa, matahari sudah makin tinggi. Kami mau antar kelapa dulu ke Mamang. Syukurlah Mamang masih ada. Ayo kita turunkan kelapanya. Teman, Pangandaran merupakan salah satu wilayah pesisir selatan penghasil kelapa terbesar. Sebelum diolah, kelapa-kelapa ini harus dikupas dulu. Mengupas kelapa tidak boleh sembarangan, karena alatnya tajam, biar Mamang saja yang melakukannya. Selain daging kelapa, masih banyak bagian kelapa yang bisa dimanfaatkan. Daging buahnya bisa dibuat santan, minyak, dan tepung. Sementara air kelapanya bisa dijadikan bahan jeli kelapa atau biasa disebut nata de coco. Bahkan sabut kelapanya juga bisa dijadikan tali dan sapu. Sekarang kita olah kelapanya ya. Parut. Sebelum menjadi santan, kita harus parut semua daging kelapanya. Untuk mengambil santannya, kita harus campur dengan sedikit air. Kemudian peras parutan kelapa di atas saringan. Tuh lihat, santannya mulai keluar. Santan kelapa inilah bahan utama membuat minyak kelapa dan galendo. Minyak kelapa sudah dipakai oleh nenek moyang kita sejak dulu. Sebelum minyak sawit ada, masyarakat menggunakan minyak kelapa untuk kebutuhan sehari-hari. Jangan lupa, santannya diaduk terus. Membuat minyak kelapa tidak bisa sembarangan. Kita harus masak santan menggunakan api kecil. Tak heran, prosesnya bisa memakan waktu berjam-jam. Membuat galendo memang tidak bisa dipisahkan dari proses pembuatan minyak kelapa. Karena keduanya diproses dalam satu rangkaian. Setelah 4 jam, minyak kelapa akan keluar. Dan sisa ampas santan akan menggumpal menjadi galendo. Tos lang, tos kalau diangkat dulu tos. Oh, atas mang. Tos kap. Karena minyaknya sangat panas, biar Mamang saja yang menyaringnya. Tuh, lihat. Galendonya banyak sekali. Saat ini galendo termasuk makanan yang langka. Rasanya sangat lezat. Bahkan bisa dikreasi menjadi beraneka macam olahan makanan. Teman, aku bersyukur sekali bisa lahir dan dibesarkan di tanah Pangandaran. Selain terkenal dengan wisata pantai, Pangandaran juga menjadi salah satu penghasil aneka jenis ikan dan hasil laut lainnya. Sebelum membuat ikan jambal roti, kami mau lihat persediaan ikan di pelelangan dulu. Wih, ada ikan yang datang. Teman, tempat ini merupakan pelelangan ikan yang ada di Pelabuhan Babakan, Pangandaran. Berbagai ikan segar dilelang setiap paginya, mulai dari ikan tongkol, ikan layur, kepiting, sampai ikan kadukang dan mayung sebagai bahan membuat jambal roti. Proses jual beli di pelelangan ikan memang unik, teman. Ikan dari nelayan akan dilelang kepada beberapa calon pembeli.
Proses lelang akan dipandu oleh seorang petugas lelang. Dengan cepat, calon pembeli akan saling mengajukan harga. Siapa yang memberikan tawaran paling besar, dia akan mendapatkan ikannya. Sekarang, waktunya kita belajar membuat jambal roti. Kali ini kami akan membantu Paman membuat jambal roti kualitas super menggunakan ikan kadukang. Setelah dipotong kepala dan siripnya, sekarang kita bersihkan isi perutnya. Setelah ikan bersih, proses selanjutnya pengasinan. Kualitas ikan sangat menentukan asin jambal roti yang akan dihasilkan. Selain itu, cara pengolahan asin jambal roti dengan bahan super juga berbeda. Kalau ikan dengan kualitas biasa akan dibelah dulu sebelum digarami. Tapi ikan kualitas super dengan daging yang tebal kita garami sebelum dibelah. Tahu nggak? Kalau garam ini yang membuat ikan awet loh. Kata Paman, kristal-kristal garam akan menyerap cairan yang ada di dalam tubuh ikan. Kadar garam yang tinggi dan menyusutnya cairan akan menghambat pertumbuhan bakteri dalam daging ikan. Makanya, ikan asin bisa awet hingga berbulan-bulan. Setelah proses pengasinan, sekarang belah dan bersihkan ikan kadukangnya. Belah ikan hingga melebar, tapi jangan sampai putus. Kalau soal ini, Mamanglah ahlinya. Terakhir, kita bersihkan perut ikan supaya tidak ada kotoran yang tersisa. Ikan jambal roti siap dijemur. Ikan-ikan yang sudah digarami dan dicuci harus dijemur di bawah sinar matahari. Susun ikan dengan rapi di atas tatakan penjemur. Ikan harus terkena paparan sinar matahari secara merata. Besar kecilnya cahaya dan angin sangat berpengaruh. Uap air yang lepas karena terik matahari akan tersapu angin, sehingga ikannya cepat kering. Kalau mataharinya terik, ikan ini akan kering dalam 2-3 hari. 1 kilogram daging ikan segar biasanya akan menyusut menjadi 3 ons ikan asin. Wah, asik! Bibi mau membuat nasi tutuk oncom jambal roti. Lip, kalian kan asin jambalna. Oh, nyelang. Sebelum diolah, jambal rotinya harus dipotong kecil-kecil. Selain itu, ada 2 macam bumbu yang disiapkan. Bibi menyiapkan bumbu tutuk yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, dan kencur yang semuanya sudah dibakar. Iris cabai gendot, bawang merah, bawang putih, dan tomat untuk tumisan jambalnya. Tak lupa ada lenca untuk campuran jambalnya. Baru begini saja sudah bikin ngiler. Ayo lang, ayeuna jambalna tinggal digoreng. Ayo tuh. Minyaknya sudah panas. Tinggal digoreng jambal rotinya. Jambal roti mempunyai daging yang empuk, sehingga tidak perlu lama-lama saat menggorengnya. Kalau warnanya sudah berubah jadi keemasan, bisa diangkat deh. Ini teh bumbuna terus beres. Selanjutnya, kita buat tumisan jambal. Masukkan bawang merah, bawang putih, bawang bombay, cabai gendot, tomat, kucai, daun bawang, dan lengkuas. Supaya tambah wangi dan lezat, kita tambahkan bunga kecombrang dan lencanya. Terakhir, masukkan deh jambal gorengnya. Wih, wangi pisan,
Nah, saatnya buat nasi tutuk oncomnya yuk. Sebelum diolah, panggang oncom di atas bara api. Kemudian remas-remas sampai hancur. Lalu ulek bersama bumbu. Tinggal campur deh ke dalam nasi. Aduk-aduk oncom dan nasi sampai merata. Jadi deh nasi tutuk oncomnya. Supaya makin lezat, susun dulu nasi tutuknya. Pakai asin jambal nah tos beres. Tuh, udah mirip kue ulang tahun belum? Aroma tutuk oncom dan asin jambalnya bikin gak tahan nih. Saatnya makan. Teman, nasi tutuk oncom merupakan salah satu resep khas Sunda. Aroma kencur dipadu dengan oncom bakar begitu harum. Ditambah asin jambal yang empuk, gurih, dan lezat, membuat makan siang kami makin nikmat. Selain itu, ikan asin juga mengandung kalsium dan fosfor yang tinggi, sehingga baik untuk pertumbuhan tulang kita. Ayo, dorong! Teman, kali ini kita sedang bermain balap dorong nyiru. Caranya mudah kok. Dorong nyiru sampai melaju di jalan. Tantangannya, bagaimana kita bisa mendorong cepat dan mengatur keseimbangan laju nyiru. Kalau tidak, nyiru akan lari ke sana kemari. Teh tadi cek si Bibi piwarang naon ka dieu Abi? Piwarang ngalah honje. Oh, teh ai kemangna di mana teh? Ada honje lah kemas sanes kembangna nu dialat tapi buahna. Teman, honjelaka merupakan buah dari tanaman honje atau kecombrang hutan. Salah satu tanaman khas Pangandaran. Menurut buku yang kubaca, honjelaka masuk ke dalam keluarga jahe-jahean. Tak heran, honjelaka merupakan salah satu jenis tanaman rempah yang banyak digunakan dalam masakan. Honje dapat tumbuh tinggi. Bahkan jika tanahnya subur, batangnya bisa tumbuh mencapai 5 meter. Wih, tinggi sekali. Kalau biasanya bunganya yang dijadikan bumbu sayur atau tumis, sekarang kita panen buahnya. Buah dengan warna merah tua, tandanya buahnya sudah matang. Oh, besar. Iya. Teh, iya nak, dipenuhkan. Tos simpen di dia naon. Teh, Cekap. Atos lah cekap seueur. Wah, enaknya dimasak apa ya buah honjenya? Penasaran? Ngebolang yuk! Teman, hari ini Teteh mau buat kue basah dari bahan honjelaka. Tapi sebelum itu, buah honjenya mau kita olah dulu menjadi sirup honje. Pertama, lepaskan buah honje dari rumpun buahnya. Setelah buah terlepas dari batangnya, kemudian cuci buah honjelaka hingga bersih. Tumbuk buah honje. Buah honje memiliki daging buah yang cukup keras. Ditambah lagi di dalamnya banyak terdapat biji kecil yang cukup banyak. Setelah bahan cukup, saatnya kita olah. Kemudian masukkan buah honje yang sudah ditumbuk ke dalam air mendidih. Rebus beberapa saat sampai semua sari-sarinya keluar. Tuh, lihat. Warna merahnya cantik sekali ya. Setelah matang, kemudian kita saring air rebusan buah honjelaka. Pisahkan ampas honje dan sari buahnya. Masak kembali dengan api sedang. Tambahkan gula pasir secukupnya. Aduk-aduk sampai gula larut. Jadi deh sirup honjelakanya.
Setelah didinginkan, sirup ini sudah bisa diminum. Tapi biar lebih lezat, Teteh mau bawa pulang untuk dijadikan bahan membuat kue lapis. Asik, siang ini kita mau buat cemilan enak nih. Lapis pelangi honjelaka. Pertama, buat adonannya dulu. Masukkan tepung terigu ke dalam baskom. Kemudian tambahkan tepung tapioka. Supaya manis, masukkan gula pasir secukupnya. Kalau ada manis, pasti ada gurih dong. Jadi tambahkan garam sedikit ya. Ups, vanilinya ketinggalan. Bubuk ini nih yang bikin lapis pelanginya wangi. Aduk-aduk semua bahan sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan santan sedikit demi sedikit. Sambil menunggu kukusannya siap, kita saring adonan. Proses ini bertujuan supaya adonan benar-benar lembut dan tidak menggumpal. Selanjutnya, kita bagi adonan menjadi 3 warna. Warna pertama pasti merah dong. Cukup tambahkan sirup honjelaka ke dalam adonan. Aduk-aduk sampai merata. Wih, warnanya cantik dan aroma khas honjelakanya tercium. Warna lain kita buat hijau dan kuning. Jangan lupa sebelum dikukus, lapisi loyang dengan minyak sayur supaya cetakannya tidak lengket saat matang. Masukkan loyang ke dalam panci pengukus. Kemudian masukkan adonan. Eits, masukkan adonannya satu persatu ya. Setelah satu warna masak, baru siramkan adonan warna lain di atasnya. Ulangi proses ini sampai loyang penuh dan warna-warni. Asik, tinggal warna terakhir nih. Bim salabim, kue lapis pelangi honjelakanya sudah jadi. Ditambah irisan buah segar, dijamin makin menggiurkan. Ayo. Selain lembut, manisnya juga pas. Apalagi ditambah sirup buah honjelaka tadi. Kue lapisnya ada seger-segernya. Teman, honjelaka mempunyai banyak manfaat. Buah honjelaka mengandung zat besi yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Karena zat besi berguna untuk melawan bakteri dan virus yang masuk ke tubuh kita. Selain itu, buah honjelaka juga berkhasiat untuk melancarkan peredaran darah, sehingga badan bisa segar dan bugar.